Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga Anda jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga kita diberikan kesehatan jiwa kita, kesehatan raga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar GERD dan anxiety, seputar gangguan lambung dan gangguan kecemasan. Seperti yang Anda lihat saat ini, backgroundnya saya lagi berada di sawah. Saat ini di tempat saya itu sekitar jam 8. Jadi situasi di bawah terik matahari. Nah, jadi manfaatnya matahari di pagi hari sangat luar biasa untuk kita ketika mengalami gangguan lambung dan kecemasan. Karena matahari ini bisa melancarkan peredaran darah. Dan masih banyak lagi manfaat yang lain. Jadi di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman terkait dengan bagaimana cara mengatasi GERD dan anxiety. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa GERD ini adalah naiknya asam lambung ke kerongkongan diakibat lemahnya otot esofagus yang ada di kerongkongan. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman mau sembuh dari gangguan lambung dan kecemasan ini, maka hal yang harus pertama ditanamkan yaitu adalah kalian itu harus tetap semangat, jangan pernah mengeluh, jangan putus asa, dan kalian harus tetap bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap diri kita. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau sembuh dari gangguan lambung dan gangguan kecemasan ini? Seperti tidak bosan-bosannya saya katakan kepada teman-teman, ketika kita mengalami gangguan kecemasan dan asam lambung ini, tentu sekali kita harus mengatur pola pikir kita. Bagaimana caranya sebaik mungkin kita bisa mengatur, memperbaiki pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif. Dengan cara melakukan hal-hal positif di sekitar kita. Nah, jadi lambat laut pasti dengan kita bisa mengontrol pola pikir kita, bisa mengontrol apa yang harus semestinya kita lakukan, dan bagaimana cara kita bisa menjaga pola makan kita supaya tetap teratur. Dan kita harus bisa menjaga pantangan apa yang harus tidak kita makan, sehingga nanti lama-kelamaan GERD dan anxiety ini akan sembuh dengan sendirinya. Jadi teman-teman, tips yang harus dilakukan ketika mau sembuh dari GERD dan anxiety ini yaitu adalah, maka harus Anda kelola pikiran Anda dengan tidak peduli dengan apa yang kalian rasakan, atau istilah bodoh amat dengan sensasi yang kalian rasakan. Jadi tips ini sangat efektif ketika kita mau keluar dari gangguan kecemasan. Ketika kita merasa takut pingsan, takut mati, takut keramaian, atau sensasi lain yang ditimbulkan oleh perut kita, kita harus bisa tidak peduli atau kita bodoh amat dengan sensasi yang kita rasakan setiap saat. Nah, jadi teman-teman, ini yang perlu harus kalian tanamkan, lakukan, tidak peduli, bodoh amat dengan sensasi yang kalian rasakan. Karena dengan kita tidak peduli dengan apa yang kita alami dan rasakan, lama-kelamaan hari demi hari kita lewati, kita fokus terhadap proses yang kita jalani, kita tetap menjaga, tetap disiplin dengan pola hidup sehat yang kita lakukan, maka itu akan lebih mudah untuk bisa menyembuhkan kita dari GERD dan anxiety, ketimbang kita fokus terhadap sensasi apa yang saya harus lakukan, apa solusi yang harus saya lakukan, obat apa yang harus saya minum. Nah, jadi kalian itu tidak fokus. Jadi kalian itu bodoh amat dengan setiap sensasi yang kalian rasakan itu. Anda merasa bahwa diri Anda itu sehat. Anda tidak seperti orang sakit. Ketika orang mengatakan Anda kurus, tidak peduli terhadap apa yang dikatakan seseorang terhadap diri Anda. Anda itu enjoy, menikmati, pede, percaya diri terhadap diri Anda. Nah, jadi hal-hal sepele, hal-hal sederhana yang dapat menyembuhkan Anda dari GERD dan anxiety ini sangat bermakna demi kesembuhan Anda untuk keluar dari kecemasan ini. Banyak orang yang bisa sembuh dari GERD dan anxiety tergantung dari orang
masing-masing. Ada yang bisa sembuh dengan berpuasa, ada yang baru 1 hari berpuasa langsung kambuh. Jangan dipaksa karena sistem kekuatan tubuh orang itu berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang bisa sembuh dengan obat dokter, ada yang bisa sembuh tanpa obat. Cukup dia bisa mengatur kehidupannya, cukup dia mengatur pola makan, pola hidup, pola pikir, bisa disembuhkan. Nah, lalu apa alasan Anda untuk tidak semakin semangat, semakin optimis bahwasanya Anda itu bisa sembuh dari kecemasan dan asam lambung ini? Semoga video kali ini bisa memberikan teman-teman motivasi, semangat, inspirasi supaya Anda itu semakin semangat untuk mengatasi kecemasan dan asam lambung. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.